Seperti apa metodologi dalam melaksanakan Capstone Integrated Design Project ini? Nah, mungkin di pemaparan video ini kita akan coba gambarkan dan lihat bagaimana proses pelaksanaannya ya dari Capstone Integrated Design Project ini. Jadi, yang pertama adalah bahwa metodenya kita melakukan aktivitas Capstone itu selalu dalam bentuk kelompok, di mana ada kelompok mahasiswa atau mahasiswi dan ada coach. Coach ini adalah dosen. Jadi mereka ini akan menjadi tim engineering yang memecahkan masalah yang dimiliki oleh klien atau problem owner, dan mereka bisa mendapatkan akses ke expert-expert. Nah, di sini sebetulnya link and match dengan di industri sudah mulai diharapkan. Ketika coach dari dosen dan student dari perguruan tinggi itu sudah terbentuk dalam satu kelompok, diharapkan masalah-masalah itu datang dari real industri, datang dari pihak industri, dari klien, dari problem owner, dan dari para expert yang akan kita minta pendapatnya untuk membantu pemecahan masalah ini. Dan kemudian juga sebagai termasuk dalam metode ini adalah progress meetings, pertemuan progress, di mana tim selalu berdiskusi tentang reporting, laporan, presentasi, dan diskusi. Tentu saja ada tools, peralatan untuk melakukan project, di mana mahasiswa juga mendapatkan beberapa kuliah tentang bagaimana mengerjakan integrated design project ini, yang kurang lebih adalah mendetailkan apa yang akan kita bahas di video ini tentang metodologi. Kemudian juga mereka akan membagi tugas di antara mereka, kemudian mereka juga bisa berkonsultasi dengan coach, dan akan ada progress meeting dengan antara tim dengan stakeholders yang memiliki kepentingan di project ini, termasuk dari industri, dan submission report. Jadi report submission. Mungkin perlu ditekankan di sini bahwa ini adalah proses pembelajaran, sehingga bagaimanapun di sini coach sebetulnya memiliki wewenang yang tinggi untuk mengarahkan permasalahan, karena permasalahan yang diberikan oleh pihak industri itu tidak mesti diselesaikan oleh satu tim. Jadi bisa saja tim ini nantinya fokus menyelesaikan sedikit permasalahan dari permasalahan yang besar, tapi nanti diteruskan oleh tim-tim berikutnya. Jadi ini juga dimaksudkan bahwa kerjasama antara perguruan tinggi dengan industri ini akan berlangsung jangka panjang. Dan bentuk pelaksanaannya adalah dalam bentuk pelaksanaan seperti ini. Jadi ada pemerannya, ada yang menjadi student yang menjadi engineer, kemudian ada coach yang menjadi project manager di project itu, ada orang dari industri atau bisa juga internal perguruan tinggi, tapi diharapkan industri yang membawa masalah. Kemudian coach ini akan mensupervise para mahasiswa-mahasiswi sepanjang aktivitas Capstone Integrated Design Project sebagai bagian dari tim. Jadi coach ini akan proaktif berdiskusi dengan mahasiswa, memberi arahan, dan juga akan proaktif untuk membatasi permasalahan kepada klien atau pemilik masalah, karena bagaimanapun kita menginginkan si project ini bisa selesai. Jadi kalau masalahnya terlalu luas, karena industri tentu punya banyak masalah. Kalau masalahnya terlalu luas, maka coach juga bisa dengan proaktif membatasi masalah yang mungkin diselesaikan oleh para mahasiswa ini dan mungkin dilanjutkan menjadi tugas akhir. Dan pihak industri nggak perlu khawatir, karena masalah yang besar tadi selalu bisa diselesaikan dalam tahapan-tahapan di capstone berikutnya. Yang di capstone berikutnya itu juga akan tetap menjalin hubungan dengan partner industri yang sama. Dan juga kita bisa mendapatkan support dalam bentuk spesialis, misalkan dari industri yang memberikan nasihat-nasihat ke mahasiswa tentang apa yang relevan dengan masalah itu. Sehingga di sini juga mahasiswa, mahasiswi, dan coach-nya sekalian juga bisa mendapatkan ilmu dari spesialis-spesialis di industri ini. Jadi interaksi inilah yang sebetulnya diharapkan menjadi betul-betul link and match
antara industri dan perguruan tinggi dalam kegiatan capstone. Begitu kegiatan sudah disepakati, maka dimulailah proyek inisialisasi ketika klien memberitahukan masalah-masalah yang mereka punya, kemudian kelompok akan memilih masalah yang ingin mereka pecahkan, kemudian coach ditunjuk untuk membimbing kelompok tersebut, dan dimulailah kick-off meeting antara tim, antara coach dengan klien tentang apa yang akan dikerjakan di capstone ini. Segera setelah capstone kick-off meeting dilakukan, maka proyek akan dieksekusi dengan langkah-langkah berikut ini. Jadi setelah klien memberikan list, kemudian tim terbentuk, ada coach-nya, maka struktur pengerjaan problem akan dimulai dari problem analisis, di mana di situ problem didekati dengan pendekatan mengetahui apa sesungguhnya masalah yang dihadapi, kemudian apa sesungguhnya tujuan yang ingin dicapai dari solusi yang diinginkan oleh klien atau pemilik masalah. Jadi ada shift goal means, jadi ada shift antara masalah dengan requirement yang akhirnya dalam problem analisis ini kita menghasilkan new problem description, masalah yang lebih menggambarkan apa sesungguhnya masalah dalam statement baru yang menggambarkan apa sesungguhnya yang dituju atau diinginkan untuk dipecahkan oleh pemilik masalah. Setelah problem analisis, maka kemudian ada requirement plan, di mana di sini dari interaksi antara tim capstone dengan klien, kita membentuk program of wishes. Jadi kita bikin program, apa sih sesungguhnya keinginan-keinginan dari pemilik masalah terhadap masalahnya dia. Dan dari situ kita bisa membuat product requirement plan. Dari product requirement plan ini kita mengetahui sesungguhnya apa wish, apa harapan dari klien, dan apa requirement-nya, yang semua ini akan menjadi kriteria dan batasan-batasan dari fungsi yang akan dikembangkan dalam pelaksanaan proyek di langkah ketiga, yaitu ketika kita membuat function block diagram. Jadi function block diagram itu digunakan untuk membuat fungsi-fungsi. Nah, fungsi-fungsi di sini ada fungsi-fungsi utama, main function, subfunction, untuk mengeksekut berbagai request dan menghasilkan function block diagram. Jadi tujuan utama dari sini sebetulnya adalah membuat fungsi untuk memecahkan masalah berdasarkan requirement yang dibentuk di langkah kedua. Baru setelah function block diagram ini didapat, kita membuat sistem konsep, memilih beberapa sistem konsep alternatif yang nanti menggunakan berbagai tools, misalnya decision tree, kriteria, dan weighing factors. Kita akan memilih konsep sistem yang terbaik. Dan disitulah capstone berakhir, dan konsep ini yang nanti akan ditransfer ke tugas akhir. Jadi ini gambaran metodologi secara generalnya, nanti detailnya akan kita coba terangkan di video berikutnya. Terima kasih.